Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teknologi dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kelompok kami untuk memaparkan diskusi kelompok terkait multimedia yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi di sini kami menganalisis bersama kelompok apa saja kelebihan dan kekurangan pada media tersebut dan apa sih rekomendasi yang kami berikan terhadap multimedia yang digunakan dalam pembelajaran. Mari kita langsung saja ke paparan dari masing-masing anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4 nanti akan memaparkan berbagai pandangannya terhadap video tersebut, dan nanti pada akhir saya akan membuat sebuah kesimpulan yang mana mewakili seluruh dari pandangan masing-masing kelompok. Baik, saya serahkan kepada kelompok untuk memulai memberikan tanggapannya masing-masing. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hilda Sari, anggota dari kelompok 4. Izinkan saya di sini untuk memaparkan pendapat saya mengenai beberapa pertanyaan setelah menganalisis media pembelajaran, yaitu berupa video pembelajaran di YouTube mengenai materi statistika. Untuk yang pertama di sini, bagaimana perasaan Anda ketika mengerjakan tugas-tugas seperti ini? Jadi perasaan saya setelah menganalisis multimedia ini itu adalah penasaran gitu ya, awalnya seperti apa pemaparan materi statistika. Di situ saya lihat menggunakan aplikasi berbasis kayak kartun gitu ya. Nah, di sini saya merasa tertarik juga gitu untuk nanti mencoba membuatnya juga gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga itu sebutkan 3 hal baik atau menarik yang bisa Anda bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Oke, dari video pembelajaran yang sudah saya saksikan, di situ hal baik yang bisa dibagikan adalah bahwa pembuat video tersebut menggunakan aplikasi Animaker ya untuk membuat video pembelajarannya, sehingga di situ ada animasi gitu ya berupa kartun. Jadi sebagai gurunya yang memvisualisasikan gurunya sedang menjelaskan. Kemudian untuk background dari pemaparan materinya juga menarik, berwarna, visualisasinya juga bagus, dan untuk cara menyampaikannya juga intonasi suaranya, kecepatannya itu cukup gitu. Kemudian yang terakhir, sebutkan 3 hal yang bisa diperbaiki dari dari materi yang disampaikan ya, dari video pembelajaran yang disampaikan. Nah, di sini beberapa yang perlu diperbaiki itu, yang pertama, kalau saya lihat dari awal sampai akhir itu memang pas menjelaskan kan ada background musiknya. Nah, di beberapa bagian ketika background musiknya itu si temponya meninggi, jadi malah suara penjelasan dari gurunya itu kurang jelas gitu. Jadi di beberapa bagian ada suara backgroundnya itu terlalu besar gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk di pemaparan materinya, jadi di situ disebutkan ada XI ya, XI itu dituliskan titik tengah di situ. Nah, seharusnya itu adalah nilai tengah dari setiap interval gitu ya, pas bagian data berkelompok. Nah, itu saja mungkin untuk hal yang bisa diperbaikinya dari saya, dan pemaparan dari berbagai pendapat juga dan hal-hal yang baiknya. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, perasaan saya ketika melihat video pembelajaran ini itu memunculkan rasa ingin tahu ya, yang lebih mendalam mengenai materi yang akan disampaikan. Ya, kemudian yang hal menariknya itu, si materinya itu kan dikemas dan disampaikan dengan tokoh beranimasi, dan ini membuat materinya itu lebih menyenangkan ya, dan disampaikan tidak membosankan. Nah, untuk hal yang bisa diperbaiki, jadi ketika menyampaikan materi itu alangkah baiknya disampaikan step by step. Jadi materinya itu, si jawabannya itu muncul satu persatu, jadi tidak langsung ke jawaban aslinya. Dan
untuk background musiknya itu tidak terlalu keras ya, sehingga tidak menutupi vokal atau pematerinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, berikutnya saya Vega Nurani. Izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dari analisis media pembelajaran berdasarkan yang telah kelompok kami pilih. Yang pertama, bagaimana perasaan saya ketika mengerjakan tugas ini? Yaitu tentu saja saya merasa senang dan juga bergairah sebab saya tertarik untuk mempelajari bagaimana pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran matematika khususnya. Dan yang berikutnya adalah terkait 3 hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, yaitu yang pertama, sebagai salah satu ilmu yang abstrak, pemanfaatan multimedia dalam belajar matematika sangat membantu dalam pemahaman materi. Yang kedua, dengan pemanfaatan multimedia ini, stigma negatif terhadap belajar matematika bisa diminimalisir karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan multimedia lebih mampu menjangkau perbedaan karakteristik peserta didik yang beragam, sebab dapat dirancang dengan disesuaikan karakteristik peserta didiknya. Berikutnya adalah 3 hal yang bisa diperbaiki dari media yang kami pilih, yaitu yang pertama, tokohnya sering menutupi tulisan sehingga saya rasa itu cukup mengganggu. Yang kedua, watermark animakernya itu juga cukup mengganggu, padahal itu sebenarnya bisa dibuat tidak nampak, walaupun memang butuh usaha yang lebih kalau misalkan memang akunnya masih belum pro ya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa di-search juga gimana caranya. Dan yang ketiga, menurut saya latihan soal yang disajikan masih kurang bervariasi, jadi mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki dengan menambahkan soal-soal yang lebih bervariatif. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini adalah saya merasa suka, senang, tertarik mengenai multimedia pembelajaran matematika. Karena dengan penggunaan multimedia tersebut, pembelajaran akan lebih menarik. Hal menarik yang didapat dari video pembelajaran yang telah saya tonton yaitu adanya aplikasi Animaker yang membuat video pembelajaran lebih menarik. Lalu adanya avatar atau icon yang bergerak sehingga di sini dapat membantu peserta didik menjadi lebih paham karena avatar tersebut sekaligus menjadi peran guru dalam video pembelajaran tersebut sehingga peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dan visual dapat terfasilitasi dengan baik. Lalu untuk tampilan dan pemilihan warna dalam setiap slide itu tidak terlalu ramai dan tidak terlalu monoton. Lalu untuk hal yang perlu diperbaiki dari video pembelajaran tersebut yaitu adanya avatar yang cenderung sering menutupi tulisan atau materi dari setiap slide-nya. Jadi materi yang disajikan itu tertutup oleh si avatar tersebut. Lalu yang kedua, backsound-nya di bagian tertentu terlalu besar sehingga mengganggu penjelasan si avatar tersebut. Dan yang terakhir adalah soal-soal latihannya mungkin perlu ditambah atau lebih bervariasi agar peserta didik dapat terlatih dengan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan pandangannya dan paparannya terkait kelebihan, kekurangan maupun hal yang dirasakannya terkait video pembelajaran tersebut. Jadi multimedia yang kita analisis itu berupa video pembelajaran tentang materi statistika. Nah, setelah kami mendiskusikan apa yang sudah dipaparkan dari masing-masing kelompok, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya multimedia tersebut atau video pembelajaran tersebut sudah cukup baik. Baik itu dari segi penyampaian materi maupun dari pemaparannya ya. Jadi kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh penyaji. Nah, akan tetapi terlepas dari sudah baiknya hal tersebut, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian dan
untuk perbaikan kedepannya terkait video tersebut agar videonya menjadi lebih baik dan dapat dimengerti oleh setiap siswa, karena video tersebut tentu untuk pembelajaran siswa, artinya harus disampaikan lebih sederhana dan visualisasinya pun lebih menarik gitu. Nah, oleh sebab itu maka ada rekomendasi yang bisa kami sampaikan kepada pembuat video tersebut. Yang pertama yang perlu diperbaiki itu dari segi visual ya, tampilannya lebih menarik lagi sehingga tidak terjadinya tumpang tindih antara karakter dengan materi yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua itu terkait dengan audio. Audionya pada video tersebut itu tidak seimbang ya antara pemaparan dengan background atau suara pengiringnya. Alangkah lebih baiknya di sana ada pembicaranya itu lebih keras suaranya dibandingkan dengan backgroundnya. Mungkin itu saja. Kemudian dari karakter juga lebih di visualnya lebih ditingkatkan lagi agar peserta didik mampu menarik peserta didik untuk belajar gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.